dan yang menjadi pengalaman nyata, pengalaman yang tidak terlupakan di Lapas Padang saat itu terjadi gempa tanggal 30 September tahun 2009. Tembok keliling kami, tembok lapas kami 400 meter roboh. Dari hampir 750 orang warga binaan kami, satu pun mereka masih taat hukum, tidak ada yang lepas, ada tidak mau melarikan diri. Halo Sobat Pemasyarakatan, kembali lagi dengan saya Wilda, pegawai Lapas Padang, dalam program Speak Bui Lapas Padang Punya Cerita. Kali ini kita bersama orang hebat yang dulunya pernah berperan penting di Lapas Padang, di mana beliau sekarang sudah menjabat menjadi seorang Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Bapak Muji Raharjo. Selamat datang Bapak di Lapas Kelas 2A Padang. Terima kasih sebelumnya udah berkenan untuk mengisi program kami Speak Bui Lapas Padang Punya Cerita. Kali ini bersama beliau kita akan membahas seputar perawatan, kesehatan dan rehabilitasi di Lapas Padang dan tentunya tentang Lapas Padang. Sebelum ke pertanyaan inti nih Pak, boleh nggak diceritakan sedikit mengenai wewenang jabatan Bapak sebagai Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini? Iya, jadi begini ya, tugas kami sebagai membantu Bapak Dirjen di dalam mengambil kebijakan-kebijakan teknis, terutama menyangkut mengenai perawatan kesehatan dan rehabilitasi kepada narapidana maupun anak didik se-Indonesia, sehingga kami harus membantu beliau menyusun atau menyampaikan kebijakan teknis terkait dengan fungsi kami. Jadi kami dipercaya menjadi direktur baru 2 bulan karena baru pindah dari sebagai Kadipas Banten ya. Ini merupakan kepercayaan tertinggi bagi kami karena kami sudah saat ini sudah mengabdikan diri di pemasyarakatan sudah 36 tahun di sudah 12 provinsi, sehingga ini menurut kami merupakan amanah tertinggi sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM sebagai direktur. Saya juga pernah mendengar nih Pak, kalau Bapak sebelumnya juga pernah menjabat di Lapas Kelas 2A Padang ini sebagai Kepala Lapas. Boleh dong diceritakan sedikit bagaimana pengalaman Bapak dulunya menjabat di sini? Jadi memang pernah kami ditugaskan juga sebagai Kalapas Padang tahun 2006 ya sampai 2009. Memang sangat luar biasa untuk bekerja di Lapas Padang saat itu karena kami harus memastikan kondisi aman ya, kondisi pembinaan, kondisi kesehatan seluruh warga binaan. Saat itu memang sudah tinggi warga binaan kami yang ada di lapas, yaitu sudah 750 orang dengan pegawai yang pas-pasan saat itu sekitar 50 orang. Dan yang menjadi pengalaman nyata, pengalaman yang tidak terlupakan di Lapas Padang saat itu terjadi gempa tanggal 30 September tahun 2009. Begitu luar biasanya teman-teman di UPT Lapas Padang ini dengan berupaya menangani kehidupan penghuni, kehidupan keluarganya, karena tembok keliling kami, tembok lapas kami 400 meter roboh, termasuk rumah-rumah dinas. Dan saat itu kondisinya, kondisi sosial, kondisi keamanan daerah, kondisi mengenai kehidupan masyarakat betul-betul hampir seminggu itu lumpuh dalam pengertian tadi Kota Padang itu mati lampu, sehingga betul bisa dibayangkan kehidupan masyarakat, kita memenuhi kebutuhan warga binaan, memenuhi hak makannya, hak kesehatan terganggu semuanya. Itulah kami membaur dengan kekuatan ada kami, yaitu pegawai maupun dengan unsur-unsur aparat penegak hukum, TNI Polri maupun unsur tokoh agama, tokoh pemuka yang tidak kami lupakan, membantu penanganan pengamanan waktu itu. Karena dari hampir 750 orang warga binaan kami, satu pun mereka masih taat hukum, tidak ada yang lepas, ada tidak mau melarikan diri. Bahkan 1 tahun mereka tidak mau atau
tidak mau dimasukkan kamar. Tapi bukan mereka tidak sadar, karena mereka ada gangguan-gangguan gempa yang mengkhawatirkan keselamatan dia. Sehingga kami berkomitmen atau mengadakan negosiasi dengan warga binaan kami. Satu tahun ini mereka tidur di luar kamar, tapi dalam keadaan terkunci ya. Artinya situ mereka membantu pengamanan. Dan 1 tahun selesai pembangunan tembok keliling, tidak ada satupun gangguan keamanan. Ini yang menjadikan satu pengalaman luar biasa bagi kami. Yang sangat berkesan itu adalah gempanya ya, Pak. Gempa. Luar biasa pokoknya, begitu sanitasi air rusak, listrik rusak, termasuk sudah sarana kantor ini boleh katakan rusak. Komunikasi terputus selama kurang 3 hari, sehingga komunikasi ke pimpinan tingkat tinggi ke Jakarta sulit. Kalau masa keluarga itu menjadikan nomor 2 bagi kami, karena tugas negara yang paling penting. Siap, Pak. Terkait jabatan yang sedang Bapak duduki sekarang ini, bagaimana pendapat Bapak tentang perawatan, kesehatan, dan rehabilitasi yang sudah dilaksanakan di setiap UPT, khususnya di Lapas Padang kita ini? Tadi kami langsung melihat langsung dengan Kalapas, dibantu pejabat-pejabat terkait, ada Pak Kasih Kantip, Kasih Banker, Kasih Pembinaan, langsung dengan Kasih Keamanan dan pejabat lainnya, langsung mengenai tata laksananya, termasuk dalam penanganan kesehatan warga binaannya. Sangat luar biasa ada kemajuannya. Di situ ada rencana kita dirikan sebagai klinik pertama, tinggal izinnya sebentar lagi akan turun karena sudah persyaratan terpenuhi, termasuk penanganan dokter, para medis lainnya dalam menangani segi-segi pelayanan kesehatan warga binaan luar biasa. Mereka sangat fokus, mereka melakukan standar penanganan kesehatan sangat baik. Karena apa? Itu hal penting dalam penegakan pemenuhan HAM, yaitu Permen nomor 27 tahun 18. Artinya semua layanan harus berbasis HAM, terutama dalam layanan kesehatan yang ada di Lapas Padang ini. Tadi Bapak kan sudah berkeliling, terus meninjau semua program kegiatan yang ada di Lapas kelas 2A Padang ini, Pak. Seperti adanya pembuatan roti, keterampilan anyaman, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kegiatan tersebut? Ya, jadi memang itu untuk semua lapas dan rutan, terutama lapas, itu diarahkan kepada lapas terproduktif. Artinya suka tidak suka semua lapas harus mendidik atau melaksanakan program kemandirian. Dalam pengertian tadi, semua kemandirian itu diarahkan kepada produktivitas yang tinggi. Dalam rangka apa? Pertama, untuk skill yang bersangkutan narapidana itu pasti mereka harus dibekali. Yang paling penting yaitu bagaimana kita membantu negara, memberikan penerimaan negara bukan pajak yang paling terbanyak, sebanyak-banyaknya. Apa hasil nyatanya yang kami lihat di Banker tadi, banyak sudah yang diharapkan oleh teman-teman di Lapas Padang. Ada tadi bikin kue, ada tadi bikin kerajinan tangan, ada tadi pengelasan, ada tadi mebel. Sehingga kami juga masih memastikan, mendorong lagi kepada Kasih Banker dengan jajarannya, tingkatkan lagi, karena ini merupakan LP lapas unggulan dari Provinsi Sumbar. Artinya ini lapas provinsi, sarana sudah bagus. Artinya ini Banker yang terbesar di Indonesia, dari sarana itu terbesar di Indonesia, sehingga nanti supaya dikembangin lagi bervariasi program-program pembinaan. Dan tadi Kalapas juga akan menyentuh program pembinaan yang lebih produktif, ada ternak lele dan sebagainya. Saya yakin kalau itu memang ditangani oleh seluruh pegawai sini, yakin benar negara bukan pajak akan menjadi tinggi, juga membantu kesejahteraan pegawai. Yang lebih penting yaitu mendidik warga binaan agar lebih terampil, lebih mandiri. Terkait penilaian WBK nih Pak, Lapas kelas 2A Padang tahun ini sedang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK, di mana di tahun lalu kami sudah mencapai di tahap penilaian TPR nasional. Terkait program-program yang sudah dilaksanakan di Lapas kelas 2A Padang ini, menurut Bapak layak nggak Lapas kelas 2A ini bisa mendapatkan predikat WBK tersebut? Sebenarnya bukan persoalan layak dan tidak Bapak Ibu, karena itu unit organisasi semua ASN di organisasi terutama lapas rutan itu
itu hukumnya wajib sudah. Wajib untuk meraih WBK. Artinya itu sudah harus disiapkan dalam 6 area perubahan itu. Artinya saya yakin Lapas Padang ini sudah menyiapkan pengalaman dari tahun-tahun kemarin, apalagi kemarin sudah lolos dari tim penilai internal. Itu artinya punya pengalaman yang luar biasa. Tinggal dalam penilaian tim penilaian eksternal kan yang belum kemarin dapat. Kami pastikan kalau itu dipertahankan dengan sikap mental dan melaksanakan janji kinerja, dengan melaksanakan komitmen bersama, karena WBK poin pentingnya kan komitmen dari pimpinan sampai bawahan. Bagaimana kita merubah perilaku, mindset kita, bagaimana kinerja baik, bagaimana SOP, bagaimana memberikan layanan secara 5S, senyum, sapa, salam, santun, dan sopan, itu menjadi core business kita. Sehingga hasil akhirnya masyarakat memberikan kepercayaan tertinggi dalam penanganan reformasi birokrasi khususnya di Lapas Padang. Harus pasti, harus yakin bahwa ini harus bisa menjadi BBK. Semua harus didorong keyakinan. Kalau sudah yakin, tinggal kita insya Allah diridhoi Allah SWT. Amin. Bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk Lapas kelas 2A Padang? Ya, kami tetap, karena kami pernah bertugas di Lapas Padang, juga kapasitas saya sebagai direktur, kami memastikan bahwa semua kegiatan yang paling terpenting yaitu unsur pembinaan harus diutamakan, di samping unsur pengamanan. Karena dua hal ini saat ini harus betul-betul jalan seiring. Yang paling pokok pesan Bapak Dirjen, 3 hal itu jangan diabaikan. Apa 3 hal itu? Pertama, kita lakukan deteksi dini, kedua mengenai sinergitas, ketiga mengenai berantas narkoba. 3 persoalan itu kalau kita lakukan dengan baik, saya kira persoalan lapas selesai, sehingga akan menjadikan lapas yang lebih punya marwah, lapas yang punya kepastian, lebih maju. Saya yakin Lapas Padang, kami lihat dari video-video yang dikirim, laporan yang dikirim oleh Kalapas sudah mengarah kepada baik. Sisi-sisi dalam pembenahan tata tertibnya, ada pemberantasan HP, pemberantasan narkoba, penegakan hukum, ini sudah ada kemajuan luar biasa, sehingga pastinya Lapas Padang lapas yang lebih maju daripada terdahulu, dan Lapas Padang lebih tertib. Amin. Terima kasih atas penjelasan dan kunjungan Bapak ke Lapas Padang. Semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud dan Lapas Padang semakin jaya ya Pak. Demikian Speak Bui kali ini. Sampai jumpa di Speak Bui berikutnya. Tetap semangat dalam berkarya. Salam pemasyarakatan.